Sahabat Katolik terkini, pada tanggal 17 Oktober 2025, Paus Leo ke-14 mengunjungi kapal layar Belle Espoir atau Harapan Indah untuk bertemu dengan para pemuda yang mengikuti Tur Mediterania, sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Keuskupan Agung Marseille. Pertemuan ini bukan sekadar simbolisme, tetapi juga menjadi momen penting untuk menekankan pesan perdamaian dan persaudaraan antar bangsa. Belle Espoir, sebuah kapal layar berkaki 3 sepanjang 29 meter, bersandar selama 2 hari di ujung pemecah gelombang pelabuhan wisata Ostia. Kapal ini jauh dari keramaian, menghadap laut yang tenang dan cerah. Kapal ini disewa oleh Teman Kamis Minggu, sebuah asosiasi yang didirikan oleh Pastor Michel Jawen pada 1960-an yang fokus membantu rehabilitasi pemuda pecandu narkoba. Dari Napoli, kapal ini membawa 22 pemuda dari berbagai negara Mediterania, termasuk Italia, Prancis, Bosnia, Kroasia, Spanyol, Palestina, dan Libya. Total 14 negara diwakili dalam perjalanan ini. Selama perjalanan, mereka belajar banyak tentang kehidupan di laut, kerjasama, serta nilai-nilai toleransi dan dialog antar budaya. Para pemuda tersebut membahas tema utama perjalanan mereka, membangun perdamaian. Mereka tidak hanya menjalani kegiatan sehari-hari di kapal, tetapi juga terlibat dalam diskusi mendalam tentang bagaimana membangun jembatan pengertian di tengah perbedaan budaya dan agama. Suasana di dermaga pada Jumat sore itu sangat tegang, namun penuh antisipasi. Pejabat keamanan berdiri rapi di samping pemuda bertelanjang kaki, kulitnya kecoklatan akibat berhari-hari di laut. Tak ketinggalan para pastor berserban dan Kardinal Jean-Marc Aveline, Uskup Agung Marseille yang tiba dari Prancis pada menit terakhir. Di puncak tiang tengah, bendera putih dan emas Vatikan berkibar menyambut kedatangan Paus. Kedatangan Paus Leo ke-14 dijaga kerahasiaannya hingga beberapa jam sebelum tiba di Ostia. Para pelaut hanya mengetahui kabar tersebut menjelang kedatangan mereka di pelabuhan Roma. Rencana pertemuan ini sendiri sudah disiapkan sejak lama. Kardinal Aveline telah mempresentasikan perjalanan Belle Espoir kepada Paus Fransiskus pada tahun 2024 dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kardinal Robert Francis Prevost. Tur kapal ini mencakup 8 tahap dengan pemberhentian di Spanyol, Yunani, Balkan, Madrid, dan leg terakhir antara Napoli dan Marseille, termasuk singgah dekat Roma. Saat matahari perlahan tenggelam di Cakrawala, Paus tiba dengan mobil, menyapa pejabat lokal, kemudian menaiki kapal. Ia disambut dengan lagu-lagu dari kru dan mulai menyapa para pemuda satu persatu. Para peserta memperkenalkan diri, menceritakan asal negara mereka, dan berbagi pengalaman selama di kapal. Di burtin kapal, Paus memberikan pidato singkat. Ia menegaskan bahwa dunia saat ini lebih dari kata-kata membutuhkan tanda dan ekspresi yang memberi harapan. Nama kapal Belle Espoir serta kehadiran para pemuda adalah simbol harapan bagi Mediterania dan dunia. Paus Leo ke-14 menekankan pentingnya dialog. Ia mengajak para pemuda untuk belajar berbicara satu sama lain, mendengarkan, menghormati dan menyampaikan ide dan nilai mereka. Menurutnya, pengalaman mengenal orang lain dari berbagai negara dan budaya, berbicara dalam bahasa berbeda adalah pelajaran berharga tentang hidup bersama dalam rasa hormat. Ia juga menyoroti bahwa beberapa peserta berasal dari Palestina dan menekankan pentingnya belajar hidup dalam damai. Paus meminta mereka menjadi promotor perdamaian di dunia yang kian cenderung pada kekerasan, kebencian, perpecahan, dan polarisasi. Selain berpidato, Paus diajak berkeliling kapal. Ia mengunjungi dek atas dan dek bawah, melihat kabin, dapur, serta ruang kemudi. Setelah itu, Paus bergabung dengan seluruh pemuda di ruang makan untuk camilan pribadi. Menu yang disajikan berupa pai, kue, dan roti yang dibuat oleh kru kapal. 4 pemuda dari Palestina, Bosnia, Libya, dan Italia membagikan kesaksian pribadi mereka kepada Paus, menceritakan pengalaman dan perjalanan hidup mereka. Sebuah gitar kemudian dimainkan diikuti paduan suara dari kru yang menyanyikan lagu khusus untuk Paus. Acara ditutup dengan tepuk tangan dan doa singkat. Paus kemudian kembali ke dermaga untuk berfoto bersama semua peserta sebelum kembali ke Vatikan. Para peserta mengungkapkan kesan mendalam atas pertemuan ini. Amara, seorang pemuda asal Napoli keturunan Pantai Gading, menyatakan bahwa Paus merasakan persaudaraan yang mereka jalani di kapal setiap hari. Quitteri, seorang wanita asal Marseille, menceritakan bahwa Paus menekankan pentingnya mengubah diri sendiri sebelum mengubah dunia. Kardinal Aveline menegaskan makna Ostia sebagai lokasi pertemuan ini, mengingat disinilah Santo Agustinus dan ibunya Santa Monica mengalami penglihatan spiritual. Ia menambahkan bahwa para pemuda memiliki potensi luar biasa untuk membawa perdamaian di dunia.
Dalam kata penutupnya, Paus Leo ke-14 mengutip Santo Agustinus, "Jika ingin mengubah dunia dan membuat dunia lebih baik, kalian harus mulai dengan mengubah diri sendiri." Pesan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh peserta perjalanan ini tentang bagaimana generasi muda dapat menjadi agen perubahan dan pembawa perdamaian. Setelah perayaan kecil secara spontan di dermaga, kapal Belle Espoir berlayar saat matahari tenggelam menuju Korsika dan akhirnya Marseille sebagai titik akhir dari proyek besar ini yang dimulai setelah kunjungan Paus Fransiskus pada 2023. Peristiwa ini bukan sekadar perjalanan sebuah kapal, tetapi juga tentang pesan persaudaraan, perdamaian, dan harapan yang dihadirkan oleh generasi muda dari berbagai negara.